Apa sih? Apa? Kenapa sih Sul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Vario. Ini untuk kondisi waktu di sini udah malam ya. Ini motor Vario LED, Vario yang tanpa radiator ya. Setelah tadi kita mengatasi permasalahan di area starter ya, yang ternyata hanya dinamonya yang nggak bisa muter. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan komstir ya, dimana untuk motor ini komstirnya goblak parah. Pada saat kita pakai buat jalan, di saat kita rem depan, terdengar suara ceklek-cekluk ya dari area cover depan. Oke, untuk pengecekan komstir bisa juga dengan cara seperti ini ya. Ini standar posisi motor kita standar 2, terus bagian depan kita ganjel ya agar posisi roda depan bisa ngangkat seperti ini. Terus kita pegang ini shockbreakernya sambil kita gerakan depan belakang ya. Ini sambil kita rasakan. Di sini yang saya rasakan ada jeda ya, dan jedanya lumayan longgar ini atau lumayan besar ya. Oke, jadi bisa dipastikan ya kalau komstir di sini terlalu kendor, apa komstirnya memang yang sudah dekok atau bermasalah. Coba nanti kita bongkar ya. Terus bisa juga dengan cara seperti ini ya. Ini di saat kita putar ke kanan dan ke kiri, ini gerakannya terlalu ringan ya, itu. Oke, jadi bisa dipastikan ya kalau motor ini komstirnya memang bermasalah. Sekarang kita lanjut ke pembongkaran ya. Untuk pembongkaran komstir di sini bisa dilihat ya. Ini kita bongkar seperti ini ya. Kepalanya kita lepas. Walaupun nantinya kita nggak melakukan penggantian komstir ya, hanya melakukan untuk pengencangan doang biar nggak terlalu goblak. Untuk prosesnya apa aja yang kita lepas di sini? Yang pertama ini ya, ini kabel rem ini harus dalam keadaan bebas ya. Ini bautnya satu kita lepas. Terus yang kedua, baut di sini kita lepas ya. Terus untuk kabel ini kabel gas ya, sama kabel rem ini kita keluarkan dari dudukannya ya. Ini dari kawat ini sama ini ya, kawat yang satunya di sini tujuannya agar di saat kita tarik kepala motornya ada ruang cukup ya, karena posisi kabel nggak terlalu narik. Oke, terus untuk berikutnya ini kabel ini juga kita lepas ya dari sini, karena kalau ini nggak kita lepas, kepala ini nggak bisa kita tarik seperti ini ya. Oke, terus yang berikutnya untuk kabel speedometer, ini kabel speedometer di sebelah kiri juga ini kita lepas ya. Cuma karena motor ini untuk kabel speedometernya nggak ada. Ini untuk proses pelepasan baut komstir kita kasih pelumas dulu ya. Ini pakai WD ya, agar ada sedikit pelumas ya. Oke, sebelum kita lepas baut yang atas, ini kita kencangkan dulu mur yang bagian bawahnya ya. Ini dengan cara seperti ini, kita pakai palu ya. Ini nah itu bisa dilihat ya. Saat kita udah kencangkan seperti ini, baru kita putar baut atasnya ya. Ini di sini saya menggunakan kunci ring 32 ini. Nah itu baru kita lepas seperti ini ya.
Untuk komstir Honda cara pembongkaran lebih hati-hati ya, karena dia untuk pelornya terpisah ya, berbeda dengan Yamaha. Kalau Yamaha ada rumahnya ya. Oke, sekarang kita lepas dulu murnya. Untuk bagian bawahnya kita tahan ya. Nah ini, di sini bisa dilihat ya, kalau pelor komstir Honda seperti ini ya, nggak ada rumahnya atau berbeda ya dengan motor Yamaha. Nah, kalau kita perhatikan, kalau di motor Yamaha untuk pelornya ada dudukannya atau ada rumahnya. Setelah kita bersihkan komstirnya, di sini bisa dilihat ya, kalau untuk motor ini masih layak pakai ya, jadi nggak perlu kita ganti. Terus untuk posisi yang di atas juga sama ya, nih. Nah itu di sini bisa dilihat ya, ini kalau biasanya yang sudah parah di sini ada dekokan ya. Untuk motor ini menurut saya ini masih layak pakai, jadi kita nggak usah melakukan penggantian, hanya nanti kita coba setel ulang ya, biar komstirnya nggak terlalu kendor. Untuk pemasangan pelor jangan lupa ya, kita kasih gemuk dulu atau stempet biar pelornya mapan ya, atau nggak gerak. Oke, pastikan ya semuanya pas, nggak ada yang kurang. Terus kalau sudah, kita kasih stempet lagi di bagian atasnya. Saat kita mau masukin saat kita mau pasang ini segitiganya ke motor, pastikan ya yang di atas ditahan ya, itu yang di atas jangan sampai jangan sampai lepas, karena untuk pelornya yang model seperti ini gampang lepas ya. Pastikan. Sambil kita tahan bagian bawahnya, ini murnya kita pasang ya. Jangan lupa dibersihkan dulu. Di saat kita udah kencangkan murnya, ini sambil dirasakan ya, ini sambil digerakin maju mundur ya, atau depan belakang, apakah masih ada jeda. Kalau masih ada jeda, tinggal murnya kita kencangkan. Untuk caranya seperti ini ya, lakukan saja. Ini di sini jeda udah nggak terasa ya, tapi pastikan juga untuk putar belok atau ke kanan kirinya jangan terlalu berat, jangan juga terlalu ringan ya. Apabila dirasa udah cukup, kita masukkan ring komstirnya. Ini untuk ringnya ada gapnya ya, di sini ada dudukan gapnya. Terus kita masukkan mur penguncinya, ini mur 32 ya, tinggal kita kencangkan pakai
kunci ring 32. Nah, apabila di saat kita kencangkan ini terasa seret, bisa kita kendorkan lagi mur yang ininya ya, ini mur komstirnya yang bagian bawah. Jadi di sini nggak ada patokan pasti harus pas seperti apa gitu ya. Oke, di sini masih terasa ada jeda. Apabila dirasa udah ketemu atau udah pas ya, tinggal kita kencangkan seperti ini ya. Di saat mur atas kita kencangkan, mur yang bawah kita tahan ya pakai kunci komstir. Oke, ini dirasa cukup ya. Nah, apabila dirasa cukup, tinggal kita kunci seperti ini ya. Mur bawah kita tahan pakai kunci komstir. Untuk mur penguncinya kita kencangkan pakai kunci ring 32 ya. Oke. Kita kencangkan sekencang mungkin ya, agar tidak mudah kendor lagi. Karena biasanya untuk motor Matic Beat Vario biasanya komstir gampang mudah kendor ya. Oke, cukup. Ini untuk posisinya udah pas seperti ini. Kita gerakan ke kanan kiri juga nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Di saat kita gerakin maju mundur seperti ini atau ke depan belakang juga di sini nggak ada jeda ya. Oke. Di saat kita gerakan ini kanan kiri nggak terlalu berat atau nggak terlalu ringan. Terus di saat kita gerakan maju mundur seperti ini atau gerak depan belakang sudah nggak ada jeda, berarti udah cukup ya. Oke, mungkin itu ya untuk pemasangan komstir. Untuk perakitan sama aja ya dengan pembongkaran, cuma mungkin tinggal kebalikannya saja. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Untuk pengerjaan komstir di sini udah selesai ya. Ini bisa dilihat kalau motor udah dirapikan lagi. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.